namanya nih berkolaborasi yang namanya dengan para petinggi di Indonesia, antara lain Pak Mahfud MD, juga Bapak Wapres, juga yang namanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu yang berbohong gitu ya. Berbohong mengatakan bahwa Al Zaitun itu menerima uang miliaran atau puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar dari Kementerian Agama. Dan dari Kementerian Agama menyanggah itu secara belak-belakan dan mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu berbohong. Kan Pancasila. Ya, tolong diviralkan di seluruh dunia, karena tanggal 22 dengar kabarnya dari HAM PBB akan datang ke Indonesia berkunjung ke Al Zaitun. Jadi lebih banyak Bapak Ibu diaspora membuat YouTube atau narasinya nanti kami siapkan, saya sudah berikan tulisan, itu saja direkam dan suarakan dalam bahasa di sana, bahasa di diaspora, bahasa Inggris, bahasa apakah begitu, supaya orang tahu Pak. Orang tahu, supaya ini MUI sadar diri dia itu adalah ormas, tetapi cara kerjanya adalah cara kerja partai politik. Wah, luar biasa. Terima kasih Pastor Paul, baru tiba di rumah nih Pak dari kantor tadi. Luar biasa. Sebentar Pak Santi Amar, ini kita perlu pikirkan tentang Panji Gumilang loh. Sebentar kalian Galarua harus pikirin sesuatu loh. Mungkin kalian ajak gereja-gereja di daerah Cirebon, Indramayu sana untuk bergerak, untuk menjadi saksi betapa apa yang sejak telah diperbuat. Ini Panji Gumilang benar-benar mengalami persekusi loh ini loh. Jahat sekali nih orang-orang Islam ini. Penjoliman loh, bukan orang Islam ya, MUI maksud saya ya. Benar-benar jahat loh ini. Silakan Pak Santi Amar. Baik, terima kasih Pastor Paul, teman-teman semua diaspora dan yang ada di Indonesia. Menyambung sedikit apa yang disampaikan Pastor Paul tadi, saya baru tiba dari kantor di rumah ini ya. Ya, perjalanan kurang lebih 30-45 menit lah dari kantor. Jadi tadi kita seharian Pastor sama yang lain-lain sedang berbicara dengan salah seorang yang sangat mengetahui seluk-beluk daripada Al Zaitun ya, juga Panji Gumilang, dan kita berbicara panjang lebar bagaimana kita membela dalam artian apa yang dialami oleh salah seorang Islam moderat ya di Indonesia, yaitu juga tokoh pendidikan sebenarnya, juga tokoh anti intoleransi, tokoh pendamai, tokoh bagaimana mencerdaskan bangsa, tokoh bagaimana mensejahterakan bangsa, tokoh bagaimana bukan hanya dia mencerdaskan, tapi mempersiapkan anak-anak bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mandiri, yang manusiawi, dan siap mengisi zamannya nantinya. Nah, tokoh ini sekarang sedang mendekam di dalam penjara Bareskrim, ya. Tambahan lagi, tokoh yang bukan hanya sekedar bicara Pancasila teori-teori, tetapi betul-betul mengimplementasikan Pancasila di kampus pendidikannya itu Al Zaitun gitu ya. Kemudian juga bagaimana dia mempunyai visi ke depan, Indonesia ini kuat dalam arti seutuhnya, kuat karena persatuannya, kuat karena toleransinya, kuat karena kesejahteraannya, kuat karena cerdasnya. Jadi ada semangat persatuan, tetapi ciri-ciri yang melekat pada diri Panji Gumilang ini sebenarnya juga ada pada diri orang lain. Dan ciri-ciri ini sebenarnya adalah atau karakter adalah ini yang dicita-citakan para founding father bagi berdirinya negara Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu, tadi kita berbincang-bincang panjang lebar, berbagai hal kita tinjau, sekaligus kita Dewan Pengurus Galarua ya, memastikan dan cek and recheck informasi yang masih kita dengar kiri kanan bagaimana sebenarnya. Ya, jadi ini orang juga mengetahui sejarah dari Al Zaitun itu mulai dari pendirian sampai dengan hari ini. Ya, jadi banyak hal-hal positif dan percayalah Pastor, kita tentu akan doing something ya yang betul-betul membela nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pejuang kemanusiaan. Saya bilang pejuang kemanusiaan, pejuang Indonesia kuat, pejuang implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.
Beliau adalah pejuang. Dan ini yang sekarang sedang ditebas oleh yang namanya MUI oligark. Saya katakan MUI oligark ini karena dia itu berkompanyon, berapa namanya ini, berkolaborasi yang namanya dengan para petinggi di Indonesia, antara lain Pak Mahfud MD, juga Pak Bapak Wapres, juga yang namanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu yang berbohong gitu ya. Berbohong mengatakan bahwa Al Zaitun itu menerima uang miliaran atau puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar dari Kementerian Agama. Dan dari Kementerian Agama menyanggah itu secara belak-belakan dan mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu berbohong. Nah inilah Bapak Ibu, termasuk teman saya Gregorius ya, di Amerika, Pak. Jadi kalau Bapak yang dari luar negeri memandang Indonesia ini mungkin lebih parah daripada apa yang saya pandang tentang negara saya, Indonesia, negara kita bersama lah. Bagi saya negara ini adalah negara bukan negara anomali. Jadi kalau segala sesuatu yang namanya negara anomali itu apa saja bisa terjadi, Pak. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Jadi kalau kita memotret penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pemikiran normal, norma-norma yang normal, itu tidak akan ketemu. Itu akan membuat kita jengkel, dan makin jengkel. Tidak akan ketemu. Ya bagaimana seperti tadi Pak Gregorius bilang, Sambo, bagaimana dengan istrinya itu, bagaimana dengan yang lain-lain, bagaimana dengan Panji Gumilang. Orang yang melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 45. Orang yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan itu diberitahukan kepada aktivitas akademikanya, kok ditahan dengan alasan penistaan agama. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa di Indonesia, dan saya selalu meminta tolong teman-teman yang di luar negeri, saya selalu ada tulisan-tulisan pendek. Ya, ada tulisan-tulisan pendek yang membela nilai-nilai pemikiran dan perjuangan daripada Panji Gumilang serta Al Zaitun. Sekali lagi saya katakan, pembelaan ini bukan kepada Al Zaitunnya, bukan kepada Panji Gumilangnya pribadi, tetapi kepada pemikiran-pemikirannya terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini. Kalau pemikiran-pemikiran ini dicoba diredam oleh MUI untuk tidak berkembang di Indonesia, itu berarti sama dengan MUI menginginkan Indonesia ini selalu terpuruk dan miskin, dan selalu dalam kontrol mereka. Panji Gumilang tidak mau itu. Merdeka sebenarnya apa? Merdeka berpikir, merdeka berpengetahuan, merdeka rohnya itu harus kreatif, harus bertoleransi, harus cinta damai, harus manusiawi, harus mandiri. Ini manusia-manusia yang ingin diciptakan. Tetapi sekelompok MUI, ini yang sombong ini saya katakan, ini kelompok kumpulan yang namanya ulama, juama, yang menamakan dirinya hebat-hebat, tidak menginginkan itu. Karena mereka menginginkan rakyat Indonesia ini selalu bodoh dan di bawah kontrol mereka, sehingga mereka bisa atur sesuai dengan kehendak mereka. Dan isu yang digunakan adalah isu agama. Saya beritahu teman-teman ya, di Indonesia ini, dalam perbincangan tadi itu banyak hal informasi baru yang saya dapat. Ya, ada sekelompok dan mereka itu adalah, saya tidak perlu sebutkanlah, termasuk orang MUI, salah satu organisasi ormas Islam di Indonesia yang selalu menginginkan negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Jadi jangan dituduh itu si Al Zaitun atau Panji Gumilang NII. Yang menuduh itu sebenarnya yang NII. Apa buktinya? Saya tidak sembarang menuduh. Ya, kita bicara sejarah, itu masalah Piagam Jakarta. Baru-baru ini di Semarang, kalau saya nggak salah, ada namanya lembaga dakwah dai Islam, lembaga dakwah dai Islam. Ya. Ini adalah salah satu organisasi yang disinyalir dan memang betul dibuktikan organisasi yang para pemimpinnya itu sudah terpapar oleh gerakan radikal transnasional. Ini mereka ini. Bapak tahu, Ibu tahu cara kerjanya? Mereka itu mensosialisasikan Pancasila. Oh begini Pancasila. Jadi mereka masuk itu menempel di dalam di ideologi negara. Tetapi bagi mereka itu ideologi negara itu adalah tumpangan semata. Dan kalau nanti mereka sudah berhasil, yang namanya Pancasila itu akan menjadi Pancasila sesuai dengan apa Piagam Jakarta itu. Jadi Pancasila khilafah, Pancasila Islam. Pancasila ini tidak dibuang, tetapi ditambah sedikit Pancasila.
Ya, Islam atau Pancasila khilafah atau Pancasila Piagam Jakarta. Ini cara-cara mereka ini Bapak Ibu merubah supaya Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Tetapi ini dituduhkan ke Panji Gumilang, sesuatu yang sangat paradoks dan tidak masuk akal. Yang kedua buktinya, ya di Indonesia ini sekarang perda syariah itu ya hampir mencapai 500 perda syariah. Berarti kalau perda syariah itu berlaku di level tingkat 2 ya kabupaten kota. Ada juga di tingkat provinsi. Tapi kalau di tingkat provinsi yang diberlakukan adalah undang-undang syariah. Di mana ini sudah berlaku adalah di Aceh. Oke lah kalau Aceh bisa mengerti. Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang syariah di Provinsi Sumatera Barat ini sudah memakan korban yaitu suku Mentawai yang memiliki bahasa, adat istiadat dan agama yang berbeda dengan Sumatera Barat tidak diakomodir di dalam undang-undang syariah mereka nomor 17 tahun 2022. Jadi di undang-undang itu dikatakan bahwa provinsi Sumbar itu disebutkan adat Basandi Sara, adat Basandi Sara, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Ya, segala persoalan akan diselesaikan dengan cara adat apa itu? Cara adat Minang. Kita tahu Sumbar ini Bapak Ibu adalah matrilineal, sedangkan Mentawai adalah patrilineal. Kita tahu di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini mayoritas adalah Kristen. Di Sumbar mayoritas Muslim. Kita tahu di di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah salah satu suku tertua di Indonesia. Mereka mempunyai adat budaya sendiri. Mempunyai yang namanya itu agama, ya agama Sanggulungan atau apa namanya itu. Mereka mempunyai bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa Minang. Nah ini korbannya. Mungkin nanti korban berikutnya adalah Papua, di mana Wapres bolak-balik ke sana entah apa tujuannya itu. Nah jadi yang ketiga bukti ya, ini bukti nyata betapa bangganya. Betapa bangganya sang Wapres Presiden Republik Indonesia mengatakan, oh di Indonesia sudah dibikin ekonomi syariah. Ketuanya adalah kalau nggak salah Pak Jokowi atau apa itu, penasehatnya Mahfud MD. Ini terus ini Pak Maruf ini sebagai apa nggak ngerti. Dengan bangganya dia itu mengatakan Indonesia sudah menganut atau sudah memberlakukan ekonomi syariah. Aneh bin ajaib. Ya. Jadi berikutnya, kalau itu perda kan sudah peraturan daerah, maka berikutnya adalah mungkin hukum-hukum. Ya. Hukum-hukum yang ada di Indonesia ini akan dibikin hukum-hukum syariah. Maka pertanyaannya adalah, menjadi pertanyaan dan keprihatinan kita. Fatwa MUI, kalau sudah fatwa MUI, misalnya MUI melaporkan ke polisi untuk katakanlah laporan penistaan agama seperti dituduhkan kepada Panji Gumilang, maka hitungan hari cepat diproses itu, tangkap, proses, tersangka dan tahan. Itu siapa yang korbannya sedang ini? Korbannya banyak. Satu, pendeta YM, ada laporan MUI Jawa Barat. Hari itu juga malamnya dijemput 43 orang polisi, bawa ke Polda Jawa Barat. Besoknya proses, besoknya langsung tahan dan tersangka. Itu MUI. Di Sumatera Utara ada orang nikah. Yang nikah ini adalah seorang Kristen, terus ada perempuan yang sudah menjadi Kristen. Dipisah itu Bapak Ibu, diceraikan itu, digugat itu catatan sipil bahwa hukum catatan sipil yang mengizinkan mereka atau mencatatkan catatan perkawinan mereka itu dianggap tidak sah oleh pengadilan di sana, di mana itu, di Binjai ke sana lah, lupa saya namanya itu, Sumatera Utara. Siapa yang melaporkan? MUI. Belum lagi di tempat-tempat lain yang kita bisa lihat, ya. Terakhir ini lagi ada ketika misalnya perayaan 77 tahun, ya, hari ulang tahun dari Panji Gumilang, datang itu ketua MUI dari Tasikmalaya dan memberikan orasi ilmiah, yaitu percakapan tentang kualitas pendidikan menuju kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya.
Wah, dia di situ, ini siapa si Ketua MUI Tasikmalaya ini bicaranya sangat bagus dan netral dan memuji Panji Gumilang di dalam hal bagaimana dia mengelola lembaga pendidikan Al Zaitun itu yang begitu bagus, bukan hanya dari segi pendidikannya, tetapi dari segi pengajarannya, juga dari segi kemandirian ekonomi, sehingga itu santriwan dan santriawati itu dan seluruh jajarannya itu sehat walafiat dan hebat, segar-segar. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dipanggil ini Ketua MUI Tasikmalaya, di sidang dipertanyakan oleh Ketua MUI. Nah, coba betapa hebat dan diktatornya ormas MUI ini terhadap orang-orang yang berani berbeda pendapat dengan mereka. Jadi ini udah semacam raja ini, ormas MUI semacam raja di Indonesia. Bahkan pemerintah tidak berkutik, bahkan penegak hukum tidak berkutik. Ya. Tapi kita bertanya jujur dulu lah, ya jujur saja. Apa sih jasanya MUI bagi Indonesia ini? Coba Bapak Ibu sebutkan apa prestasi MUI untuk pembangunan Indonesia ini, saya mau tanya. Ada enggak? Bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan 20 tahun terakhir ini oleh Panji Gumilang. Jujur saja, coba. Apa yang dilakukan MUI? Apa jasanya MUI kepada Indonesia? MUI hanya menimbulkan kegaduhan. Dikit-dikit fatwa, dikit-dikit sertifikat halal. Maka kita bertanya rakyat kepada penyelenggara negara, dana yang dihibahkan oleh negara kepada MUI sesuai dengan Undang-Undang Ormas sebenarnya harus diaudit BPK, harus dilaporkan terbuka. Kenapa pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD yang terhormat diam 1000 bahasa tentang itu? Dan Bapak jangan hanya MUI, seluruh ormas yang didanai atau yang diberikan dana oleh negara, audit, termasuk gereja, PGI dan lain sebagainya. Itu Bapak baru namanya adil. Kemudian kenapa Bapak diam 1000 bahasa sesudah Bapak melontarkan masalah TPPU 300 sekian triliun itu di DPR Republik Indonesia? Mana tindak lanjutnya Pak Mahfud? Mana? Kenapa Anda diam? Anda kejar dong. Ya jangan disebutkan itu Al Zaitun TPPU. Di mana? Bapak tidak fair. Kami menilai rakyat ini, maaf ini, kami harus katakan, baik Pak Wakil Presiden, Anda adalah presiden partisan. Anda bukan wakil presiden daripada seluruh rakyat Indonesia. Anda adalah wakil presiden dari sekelompok rakyat Indonesia. Saya harus katakan ini. Saya harus katakan, Pak, maaf ini, saya harus sampaikan kepada Bapak. Saya bukan benci kepada Bapak Wapres, tetapi cara Anda mengelola negara ini itu sangat partisan. Hanya mementingkan kelompok sendiri. Saya mau tanya, Bapak mengatakan atau MUI mengatakan bahwa ya Panji Gumilang itu penista agama, dan Bapak mengatakan bahwa dia itu anti Pancasila, tidak Pancasilais. Maka sekarang saya bertanya, apakah ekonomi syariah itu Pancasilais atau tidak? Pak Mahfud, halo. Pak Mahfud Tende, Pak Wapres, halo. Apakah ekonomi syariah itu adalah sesuai dengan Pancasila? Coba. Jadi Bapak Ibu yang ada di luar negeri, tolonglah ini diviralkan, ya pembicaraan kita diviralkan, kutip bikin video, viralkan biar orang tahu di luar negeri betapa orang di Indonesia ini yang mencintai negaranya, ingin negaranya maju, berbuat segala sesuatu supaya anak bangsa ini hebat dan hebat, berpendidikan dan sejahtera, tetapi dihambat oleh satu ormas dan kompanyonnya itu ormas MUI. Coba. Nah, soal Sambo saya tidak berkomentar banyak. Karena apa? Indonesia saya katakan adalah negara anomali. Negara yang bukan-bukan. Maaf ini Bapak polisi, Bapak-Bapak polisi yang saya hormati, Bapak Polri. Ini ada suatu sebutan, mungkin melecehkan, tapi saya tidak setuju dengan sebutan itu. Terus terang saja saya tidak setuju. Kalau Bapak Ibu tersinggung, tapi bukan maksud saya begitu. Ini adalah fakta di lapangan. Bagaimana mereka mempelesetkan polisi itu karena melihat atau jengkel dengan perilaku oknum-oknum tertentu di polisi yang tidak bersikap fair dalam penegakan hukum. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan polisi itu adalah singkatan dari perkara orang lain sumber income. P perkara, O orang lain, L lain, S sumber, I income. Kurang ajar memang yang memberi singkatan ini ya, saya juga marah melihat. Tapi benar juga ya kalau dilihat ini tidak semua sih. Jadi tolonglah
singkatan-singkatan atau plesetan ini menjadi kritikan yang positif bagi bapak-bapak Polri. Contoh, kita dari Galarua mengadukan yang namanya Ustadz Kainama melakukan pencemaran, atau bukan pencemaran, penistaan agama. Sampai hari ini mana tindak lanjut daripada laporan itu? Bukan laporan tingkatannya, malah hanya apa tuh istilahnya itu, di Bandung itu, Jawa Barat. Coba. Itu namanya Hanne Kristanto melakukan teror kepada seseorang, kita laporkan. Sampai hari ini juga dibolak-balik itu. Saksi inilah, saksi itulah, semua dipersulit. Ini bagaimana nih Bapak Polisi? Karena mungkin kita tidak menjadi perkara kita bukan menjadi sumber income bagi Bapak. Saya sebenarnya nggak setuju dengan istilah itu. Kamarudin juga kita tahu ceritanya. Ya. Kita bukan menjelek-jelekkan beliau. Tapi kalau ada dua orang yang memperkatakan atau menyaksikan sesuatu terhadap seseorang, maka kesaksiannya itu betul kan? Sama dengan misalnya kalau ada perkara atau dugaan pelanggaran, kalau ada dua alat bukti kan itu sudah sah. Sama dengan misalnya kalau ada dua orang menyaksikan tentang seseorang itu, kesaksiannya itu sah. Dan itu misalnya mengenai Komarudin itu kita dengar itu. Tapi urusan dia lah itu, kita nggak ikut campur dengan itu. Yang ingin saya katakan adalah betapa di Indonesia ini perubahan, setiap orang yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 45, dibabat habis. Dipersekusi, dizolimi. Contohnya itu ya Panji Gumilang. Coba tanya apa pemikiran dia yang salah. Pemikiran dia bagus semua. Kalau istilah-istilah yang digunakan itu ya boleh-boleh saja. Tetapi apakah itu intisarinya? Tidak. Ya. Tidak. Jadi Bapak Ibu, negara Indonesia adalah negara bukan-bukan. Kalau dikatakan di teori-teori, di fakultas, di seminar-seminar, oh Indonesia bukan negara agama. Oh ya, di konstitusi, bukan negara sekuler, iya, tetapi faktanya apa? Sudah negara agama. Apa itu? Perda syariah, undang-undang syariah, ekonomi syariah, hukum juga mungkin hukum syariah sebentar lagi. Ideologi juga mungkin nanti ideologi syariah. Ya tetap Pancasilanya dipakai, tetapi isinya sudah diganti, yaitu Piagam Jakarta. Itu kan Pak Wapres kan, Pak Mahmud, Anda jangan diam aja begitu. Kita tahu membaca ini semua, Pak. Ya. Membaca ini semua. Jadi jangan, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya menulis NKRI, saya tidak mau menulis NKRI, tapi NK dalam kurung satuan, baru RI, negara kesatuan. Saya takut apa? Diplesetkan nanti negara khilafah. Itu sah-sah aja kan. Negara khilafah Republik Indonesia. Jadi Anda adalah sekelompok orang yang dari dulu sejak BPUPKI hingga hari ini merupakan cara kerja virus. Menempel kepada sesuatu yang sah tetapi Anda gerogoti. Menempel memakai istilah Pancasila tanpa Pancasila syariah. Kenapa? Bapak kan sudah menggunakan perda syariah, ekonomi syariah. Apalagi? Undang-undang syariah nanti, udah kan? Maka nanti akan muncul istilah Pancasila syariah. Inilah yang namanya pembodohan itu kepada rakyat Indonesia. Dan ini adalah anti negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Anda adalah pelaku, penghambat daripada pelaksanaan tugas nasional, yaitu mencerdaskan bangsa. Jadi sudahlah, ya, para petinggi di Indonesia ini sudahlah, masih ada waktu untuk berubah. Kalau tidak nanti pasti Anda paling bertahan itu menjadi pejabat berapa lama. Menjadi catatan tersendiri nanti bagi Anda akan mencatat sejarah hitam bagi sejarah Anda. Gus Dur tidak begitu lama memerintah. Ya, tapi nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur itu sampai sekarang dipuja-puji oleh rakyat Indonesia. Apa yang salah dengan Gus Dur? Tidak ada. Semua memuji dia. Bung Karno, ya ada yang positif. Tapi apa yang diingat orang dari Bung Karno? Selain dia daripada pendiri founding father. Soeharto apalagi? Ada yang baik di Soeharto itu. Ada yang baik. Dan kita belajar dari situ. Tetapi apa yang diingat dari beliau? Jujur aja. Sakit kuping kita mendengar kalau dia dijuluki Bapak koruptor. Sakit, saya tidak setuju itu. Tetapi apakah kita bisa melarang orang untuk tidak berbicara itu? Itu hak orang untuk berbicara. Dari Presiden B.J. Habibie, apa yang diingat? Penjual Timur-Timur. Dari Presiden Gus Dur, ya kita tahu lah. Dari Presiden Megawati, apa yang diingat orang?
Itu masalah rilis, itu apa namanya, apa itu namanya, uang apa itu dulu, yang apa itu, utang apa, bank-bank yang bangkrut itu, ya, ada istilahnya itu yang diingat dari Megawati. Padahal PDIP itu berjasa loh, PKB itu berjasa loh untuk menghadang negara ini tidak menjadi negara Islam pada tahun 1999. Tapi orang tidak mengingat itu. Ya, dari SBY, walau alam bisawab. Nah, apa yang diingat dari SBY 10 tahun berkuasa? Dari Jokowi, ya Jokowi mungkin dia infrastruktur hebat lah ya. Dan saya Pak kalau saya lihat Jokowi bukan membela Jokowi. Sesudah GBHN tidak ada lagi di Indonesia, maka yang ada adalah Rencana Program Jangka Panjang Nasional, RJPN, 20 tahun. Jadi 2004 sampai 2024. Nah, kita akan cek apakah RPJM-nya Jokowi selama 10 tahun, 2014 sampai 2024 itu sama dengan RPJP atau tidak, karena itu undang-undang. Terus rencana kerja jangka pendeknya sama atau enggak? Kalau tidak sama, ya udah berarti Jokowi juga udah menyalahi. Tapi saya yakin itu sama, walaupun detailnya beda-beda. Jadi Bapak Ibu, ya terutama teman kita dari Amerika, tolong Pak, kita tidak cukup hanya berbicara di sini. Kami dari Galarua, ya tidak cukup hanya berbicara, tetapi satu, kami tidak perlu menyampaikan apa rencana detail Galarua. Nanti kalau kita minta dukungan dari pastor dan lain, tolong dibantu. Tapi sementara ini, tolong viralkan kelakuan daripada MUI, ya, yang mencoba menjolimi setiap orang yang ingin Indonesia ini maju, menjolimi, bahkan ini apa namanya itu ya, kalau istilah kasarnya itu membunuh secara fisik ya, membunuh kalau orang ditahan atau apa namanya itu ya, menjolimi lah, kalau membunuh terlalu kasar. Menjolimi setiap orang yang ingin Indonesia ini maju, menjolimi orang yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, menjolimi orang yang melaksanakan Pancasila. Ya, tolong diviralkan di seluruh dunia, karena tanggal 22 dengar kabarnya dari HAM PBB akan datang ke Indonesia, berkunjung ke Al Zaitun. Jadi lebih banyak Bapak Ibu diaspora membuat YouTube atau narasinya nanti kami siapkan, saya sudah berikan tulisan, itu saja direkam dan suarakan dalam bahasa di sana, bahasa di diaspora, bahasa Inggris, bahasa apakah begitu, supaya orang tahu Pak. Orang tahu, supaya ini MUI sadar diri, dia itu adalah ormas, tetapi cara kerjanya adalah cara kerja partai politik. Dia tidak pernah diaudit, dia sesuka-sukanya membuat fatwa, dia sesuka-sukanya membuat sertifikat halal. Itu adalah perampasan hak-hak asasi seseorang di Indonesia ini, perampasan hak-hak ekonomi. Demikian juga misalnya Pak Mahmud MD, demikian juga dengan Pak Wapres ini menerapkan ekonomi syariah. Di Indonesia tidak dikenal ekonomi syariah. Coba buka Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada itu ekonomi syariah. Yang ada di situ adalah ekonomi kerakyatan, ya, ekonomi Pancasila. Jadi kok dimunculkan ekonomi syariah ini, bagaimana nih Wapres ya? Ya tolong Bapak Ibu, teman-teman diaspora ini viralkanlah. Nah, kalau kita sudah bersinergi, saling menguatkan, tentu nanti dampaknya akan lain. Terima kasih Pastor Paul dan teman-teman yang lain, saya berbicara agak panjang, lebar, tetapi saya harus sampaikan ini. Kalau tidak, Indonesia nanti akan tambah parah, termasuk kita-kita ini yang beragama di luar mereka itu. Nah, syukur-syukur nanti kita Ahmadiyah sedang mendekati pendekatan kita dengan Ahmadiyah, tokoh-tokoh gereja, ya, dengan juga kelompok-kelompok lain. Untuk kita satu hati nanti, yaitu merumuskan atau mengumandangkan yang namanya adalah kita anti toleransi, cinta perdamaian, cinta kesejahteraan, mandiri, dan cinta merdeka. Dan Bapak Ibu, ini tambahan aja ya, terserahlah. Nanti akan ada sekelompok tanggal 17 ini mengadakan perayaan 78 tahun Indonesia Merdeka. Wah, mungkin di pejabat tinggi itu dengan hebat itu, mereka bangun, ya, bombastis lah, apa segala macam. Mereka lupa ada negara ini, ada ormas yang merampas kemerdekaan seseorang.
yang merampas kemerdekaan, hak kemerdekaan banyak orang. Saya sih, ya saya cinta negara Republik Indonesia, Bapak TNI, Bapak Polri, ya tolong ini didengar. Jika nanti ada orang merayakan 78 Indonesia Merdeka ini, mereka tidak merayakan itu. Yang dirayakan adalah pada usia ke-78 tahun Indonesia Merdeka ini, mereka belum merdeka. Kemerdekaannya dirampas. Mereka hanya mengingatkan, sama dengan bangsa Israel ada tembok ratapan, menangisi nasibnya, menangisi penderitaan mereka. Mereka menangis, meratap, menyampaikan keluhan dan permasalahannya kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Besar. Jadi jangan heran nanti akan ada sekelompok masyarakat yang merayakan Indonesia Merdeka ini, tapi yang dirayakannya bukan Indonesia Merdeka, adalah anak bangsa yang belum merdeka, atau anak bangsa yang kemerdekaannya dirampas. Ya, itu yang saya sampaikan Pastor Paul dan teman-teman yang lain. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Jayalah Indonesia sepanjang kita berkeadilan dan berkeadilan dalam hukum dan dalam segala hal. Tuhan memberkati, Pak. Silakan, Pastor.